Perkenalkan, nama lengkap saya Gisniani Toan, NPM 31210068, kelas B semester 2. Di sini saya akan menceritakan dongeng yang berjudul Pesan Moral Si Rusa Yang Sombong. Di sebuah hutan kepulauan Aru, hiduplah sekelompok hewan. Mereka hidup berdampingan dengan rukun dan damai. Namun, akhir-akhir ini sesuatu mengusik mereka, yaitu kesombongan sekelompok rusa yang merasa diri sebagai hewan paling hebat. Karena mereka mampu berlari cepat, dan pada suatu itu memang tidak ada hewan lain yang mampu menanding kecepatan mereka. Semakin hari, kesombongan mereka semakin menjadi-jadi. Mereka terus saja mengajak hewan lain berlomba lari dan mengejek mereka. Rusa tak hanya menantang hewan lain untuk berlomba lari, mereka juga menantang atau menyita tempat tinggal hewan yang kalah dalam perlombaan itu. Akhirnya hewan-hewan lain tidak memiliki tempat tinggal. Sebaliknya, rusa-rusa itu menjadi penguasa hutan tersebut. Tak jauh dari hutan, yaitu di tepi Pulau Aru, hiduplah sekelompok siput laut. Tempat tinggal mereka indah dan udaranya masih segar. Meskipun siput laut yang tinggal di sana cukup banyak, mereka saling setia kawan. Kelompok rusa yang mengetahui wilayah itu ingin menguasainya. Seperti biasa, pemimpin rusa berniat mengajak siput laut untuk berlomba lari melawannya. Dalam hati ia tertawa. Bukannya siput jalannya sangat lambat, aku akan mengalahkan mereka dengan mudah, pikirnya. Lalu ia menemui pemimpin siput laut yang bernama Kulomang. Di luar dugaan, Kulomang menerima tantangannya. Baiklah jika itu maumu. Jika aku menang, ambillah wilayah kami ini, jawab Kulomang menatap. Sebenarnya rusa terkejut mendengar jawaban Kulomang, tetapi ia tertawa dalam hati. Benar-benar tak tahu diri, berani sekali ia mempertaruhkan wilayahnya. Kita lihat saja besok, rusa tidak tahu meskipun siput laut berjalan sangat lambat, mereka memiliki akal yang cerdik. Keesokan harinya, pemimpin rusa telah siap di tempat pertandingan. Rusa-rusa lain ikut untuk memberikan semangat. Sementara Kulomang datang sendiri, tak ada teman yang menemaninya. "Hei, mana teman-temanmu?" tanya rusa heran. "Itu tidak penting, yang penting adalah kalahkan aku dan wilayah ini akan jadi milikmu," jawab Kulomang santai. Diam-diam Kulomang telah mengatur strategi bersama teman-temannya. Kulomang sebenarnya membawa 10 temannya, namun mereka bersembunyi untuk mendengarkan aturan pertandingan. Setelah mendengar semuanya, ke-10 siput laut itu menempatkan diri masing-masing di tempat perhentian yang telah ditentukan. "Siap, 1, 2, 3, lari!" teriak salah satu rusa memberi aba-aba. Rusa lari dengan santai. Ia pikir untuk apa cepat-cepat, sedangkan siput laut berlari sangat lambat. Kulomang berlari dengan tenang. Rusa mengejeknya, "Menyerah sajalah, daripada kau buang-buang tenaga. Kau tidak mungkin menang." Kulomang hanya tersenyum. Kemudian rusa berlari kencang meninggalkannya. "Siapa bilang aku masih di belakang?" Tiba-tiba terdengar jawaban Kulomang. Sebenarnya itu bukan Kulomang, melainkan teman yang sudah menunggu di perhentian pertama. Rusa terkejut setengah mati. Ia heran bagaimana Kulomang bisa mendahuluinya. Tak mau kalah, ia berlari meleset menuju perhentian kedua. "Kali ini pasti ia kalah," ejek rusa sambil menengok ke belakang. Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba Kulomang sudah berjalan di depannya dan menuju ke perhentian ketiga. "Aku ada di depanmu, rusa," teriak Kulomang. Rusa terkejut dan berlari lagi secepat mungkin, dan ia tidak mau kalah dari Kulomang. Namun setiap kali ia tiba di perhentian, selalu saja Kulomang sudah ada di depannya. Rusa kelelahan, namun ia terus berlari. Akhirnya ia tiba di perhentian terakhir.
Matanya terbelalak ketika ia melihat Kulomang telah menantinya di situ. Karena kekalahan, rusa pun jatuh tersungkur. Ia malu apalagi ternyata hewan-hewan yang lain juga menyaksikan pertandingan itu. Mereka tertawa mengejek rusa. Hei rusa yang sombong, sekarang kau sadar kan? Kau bukanlah hewan tercepat. Siput yang lambat ini justru lebih cepat darimu. Rusa sangat malu, rupanya ia bukan hewan hebat. Demikianlah juga dengan teman-temannya, mereka tidak sombong lagi. Karena mereka kalah, mereka bahkan mengembalikan wilayah yang direbut dari hewan-hewan yang lain. Sejak saat itu, keadaan di hutan kembali damai seperti dulu. Tentunya tak seekor hewan pun yang membicarakan rahasia Kulomang pada rusa-rusa itu. Sekian dan terima kasih.